بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. الله يغفر الذنوب ويستر العيوب يصلح أمور المسلمين ويكفينا وإياكم من شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين والمستكثرين من شر الغاصبين ويرحم المسلمين فرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويختم لنا بالحسنى ويجمعنا وإياكم في دار كرامته ومستقر رحمته مع اللطف والعافية صلاح العاقبة في المال والذرية بجاه خير البرية وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. سنة المغرب يسن بعد صلاة المغرب صلاة ركعتين لما تقدم عن ابن عمر أنهما من الصلاة التي لم يكن يدعها النبي صلى الله عليه وسلم. ما يستحب فيها، يستحب في سنة المغرب أن يقرأ فيها بعد الفاتحة بقل هو يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فعن ابن مسعود أنه قال ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر بيقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه. وكذا يستحب أن تؤدى في البيت. فعن محمود بن لبيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد الأشهل فصلى بهم المغرب فلما سلم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كان يصليهما في بيته. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, karunia, anugerahnya dapat kita jalankan di dalam taatnya dan ibadahnya. Mensyukuri nikmat Islam dan iman, nikmat taufik dan hidayah, nikmat Islam, nikmat sihah wal afiyah, nikmat
jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat bersalam banyak di bulan Sya'ban dan menuntut ilmu di dalam pembahasan ilmu fiqh, kitab Fiqh Sunnah li Syekh Sayyid Sabiq, di dalam sunnah-sunnah qabliyah dan ba'diyah sampai ke sunnatul maghrib. Disunnahkan ba'da salatul maghrib salatul rak'atain. Di dalam sunnah rawatib muakkadat setelah maghrib yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah ada ba'diyah. Adapun qabliyah ghair muakkadat, kadang dikerjakan kadang tidak, dan diperintahkan dan tidak dilarang. Sunnah setelah maghrib di sini 2 rakaat dari hadis-hadis yang Sayyidatna Aisyah dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Setiap antara azan dan qomat 2 rakaat semua solat qabliyah. Begitu juga Sayyidatna Aisyah riwayat yang ba'diyah, Rasulullah mengerjakan ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Nah, qabliyahnya tidak disebut di dalam hadis tersebut. Dari sahabat Abdullah bin Umar juga meriwayatkan bahwa sunnah ba'diyah maghrib tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sunnah-sunnah yang lain seperti ba'diyah zuhur dan ba'diyah isya, karena itu sudah rawatib muakkadat daripada salat yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah, diutamakan dari yang lain. Adapun qabliyah subuh dan qabliyah zuhur, qabliyah asar ghair muakkadat, qabliyah maghrib ghair muakkadat, qabliyah isya ghair muakkadat. Apa ghair muakkadat? Tidak sering dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diutamakan. Yang diutamakan 5 tersebut. Tapi boleh kita kerjakan dan itu mendapatkan pahala-pahala khusus di dalam hadis-hadis yang lain. Ma yustahabbu fiha, apa yang disunahkan di salat maghrib tersebut, membaca di dalam 2 rakaat tersebut Fatihatul Kitab dan Qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat kedua Al-Fatihatul Kitab dengan Qul huwallahu ahad. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud bahwasanya dia berkata, aku tidak bisa hitung yang aku dengar selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih membaca di dalam 2 rakaat ba'diyah maghrib, di dalam 2 rakaat ba'diyah subuh, 2 rakaat qabliyah subuh ya, dengan Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Qabliyah subuh dan ba'diyah maghrib. Setiap qabliyah dan ba'diyah Rasulullah membaca 2 rakaatnya Qul ya dan Qul hu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. Tentunya kita bilang ada alam nashrah dan alam tara ya. Rasulullah juga membaca di qabliyah subuh ya. Dan ayat-ayat yang satu, yang kedua di surat At-Taubah. Wa kadza yustahabu an tuaddiya fil bait. Sunnah ba'diyah juga dianjurkan dikerjakannya di rumah untuk mendapatkan bagian rumah kita salat, cahaya dan rahmat dan berkah. Dari Mahmud ibnu Labid, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah Bani Abdul Ashhal di Madinah. Sampailah Rasulullah di sana, fa shalla bihimul maghrib. Rasulullah sampai di kampung tersebut Bani Ashhal, salat maghrib dan mengerjakan salat maghrib di kampung tersebut. Falamma sallama, setelah Rasulullah bersalam dan doa, Rasul berkata, irka'u hatain ar-rak'atain fi buyutikum. Ayo kalian salatlah 2 rakaat ini ba'diyah maghrib di rumah-rumah kalian.
Ini juga riwayat Imam Ahmad, Imam Abi Daud dan Tirmidzi dan Nasa'i. Jadi Rasulullah rumahnya dekat, walaupun juga bukan di rumahnya, tetap dia juga menganjurkan sholat ba'diyah dan qobliyah di rumah, ya. Sholat qobliyah dan ba'diyah di rumah, walaupun itu bagi orang yang jauh ataupun yang dekat. Apakah nggak boleh kita kerjain di masjid? Bagus, lebih bagus kalau di masjid, ya, apabila dengan penuh keikhlasan dan juga membagi waktu nanti di rumah dikasih dengan sholat-sholat qobliyah dan ba'diyah. Sunnatul Isya, nanti akan dibahas sunnatul Isya, raka'atan qabla al-Isya. ما رواه الجماعة من حديث عبد الله بن المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء. ولابن حبان من حديث ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان. Dari riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Abi Daud Ibnu Majah dari hadis Abdullah ibn al-Mughaffal, Rasulullah berkata, antara dua azan, yang dimaksud azan dan qomat, salatun, kalian kerjakan salat, yaitu qobliyah. Diulang nih kalimat sampai 3 kali. Baina kulli adzanain salatun, setiap antara 2 azan qomat, ya, kerjakan salat 2 rakaat. Lalu Rasulullah akhirnya berkata, liman sya'a, bagi yang mau, ya, liman sya'a, siapa yang mau berkehendak mengerjakannya qobliyah isya, qobliyah maghrib, itu liman sya'a, boleh. Berbeda dengan qobliyah subuh. Qobliyah subuh ditekankan sekali, sangat-sangat diwanti-wantikan, dititipkan untuk jangan tinggalkan qobliyah subuh, ya. Walaupun dikejar peperangan, walaupun telat bangun, tetap qobliyah subuh, ya, dia kerjakan, jangan ditinggalkan. Dan hadis Ibnu Hibban dari Abdullah bin Zubair, Rasulullah berkata, ma min salatin mafrudatin illa wa baina yadayha raka'atan. Tidak di antara salat yang wajib melainkan antara salat dengan azan, antara azan dengan qomat, di hadapannya adalah 2 rakaat, yaitu qobliyah. Ini yang dimaksud qobliyah isya dan qobliyah maghrib. Tapi liman sya'a, siapa yang boleh mau mengerjakannya, seperti lalu sholat qobliyah maghrib. Sahabat berkata, kami melihat sahabat-sahabat di sebelum maghrib mereka memegang tiang-tiang, artinya duduk di tiang. Sebagian ada yang sholat, sebagian ada yang berdiri. Tatkala Rasulullah SAW keluar, Rasulullah berkata, ya, kalian yang mengerjakan benar, yang menunggu juga benar. Artinya tidak disunnahkan seperti sunnah muakkadat, ya. Dan Rasulullah SAW mengerjakannya juga di rumah antara azan dan menunggu qomat. Sunnah ghairal muakkadah, ma taqaddama min as-sunan wal rawatib yata'akkad ada'uh, wa baqiyat sunanun ukhra rawatib yundabul ityanu biha min ghairi ta'kid, nadhkuruha fi ma yali. Disebutkan tadi di dalam sunnah-sunnah yang rawatib muakkadat, yang antara qobliyah dan ba'diyah yang selalu dikerjakan, yaitu 2 rakaat subuh, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, dan 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Itu muakkadat, selalu dikerjakan safaran wa hadaran, baik dalam keadaan musafir ataupun di rumah, di kampung halaman. Ada
tambahan-tambahan di dalam hadis Rasulullah SAW, sunnah-sunnah ghair muakkadat yang tidak diseringkan oleh Rasulullah dikerjakannya, tidak sering Rasulullah mengerjakannya, yaitu arba'un qabla al-asr atau 2 rakaat qabla al-asr. 2 rakaat qabla al-asr telah datang beberapa hadis ya, dengan ulama-ulama meriwayatkan dari jalannya hadis tersebut ya. Sahabat Abdullah bin Umar perawinya, Rasulullah berkata, rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Imam Abi Daud dan Turmudi, dan dibaguskan ini hadis juga oleh Imam Ibnu Hibban, disahihkan juga Ibnu Khuzaimah. Walaupun banyak perawi-perawi yang lain hadis ini ditentang, tetapi kuat dengan banyaknya perawi-perawi. Apa kata Rasulullah? Dirahmati Allah seseorang sholat sebelum asar 4 rakaat. Kita tahu sebelum zuhur juga ada hadis 4 rakaat sebelum zuhur. Sebelum zuhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla adh-dhuhri arba'an wa ithnatain ba'daha. Riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Rasulullah mengerjakan salat qabliyah zuhur 4 rakaat dan sesudahnya 2 rakaat. Itu juga termasuk daripada sunnah-sunnah ghair muakkadat yang tidak sering dikerjakan ya. Yang kedua dari hadis Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-'asr arba'an yafsilu baina kulli rak'atain bit-taslimi 'ala al-malaikati al-muqarrabin wan nabiyyin wa man tabi'ahum minal mu'minin wal muslimat wal mu'minin minal mu'minin wal muslimin. Rawahu Imam Ahmad wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa hasanahu. Dari sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Rasulullah dilihat selalu katanya salat ya, kana yusalli qabla al-'asr arba'a. Rasulullah dilihat mengerjakan salat sebelum asar 4 rakaat, sampai ditilik dilihat kana yafsilu baina kulli rak'atain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan setiap 2 rakaat dengan salam, 2 rakaat dengan salam. Dalam salat 2 rakaatnya Rasulullah bersalam kepada para malaikat dan muqarrabin. Assalamu alal malaikatil muqarrabin wa alal nabiyyin wa man tabi'ahum minal mu'minin wal muslimin. Itu 2 rakaat, 2 rakaat. Adapun yang mengerjakan hanya 2 rakaat saja, ada dalil hadisnya dari tadi di dalam riwayat Sayyidina Abdullah ibnu Mughaffal, di riwayat Imam Ibnu Hibban, baina kulli adzanaini salatun, setiap antara azan dan qomat 2 rakaat cukup ya, rakaatain. Asar qabliyahnya boleh 2 rakaat, dengan hadis yang kedua boleh 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kuliah dan kulhu ya. Adapun qabliyah zuhur dengan hadisnya langsung Rasulullah berkata ya, arba'un tuftahu abwabus sama, 4 rakaat sebelum zuhur membuka pintu-pintu langit. Nah ini dikerjakannya sekaligus 4 rakaat daripada sholat qabliyah zuhur dengan 1 salam. Itu perbedaannya. Selesai. Istihbabul fasl bainal fariidah wan nafilah bimiqdar khatmus salah. Dianjurkan antara sholat qabliyah menunggu qomat ada jedah sedikit ya, ada jedah untuk menunggu membaca doa, membaca daripada zikir-zikir seperti sekarang misalnya ada yang 5 menit, ada yang 10 menit ya.
Ada yang 15 menit, ada yang 20 menit misalnya. Jedah antara sholat sunnah dengan sholat fardu, ya. Dari seorang sahabat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat asar, faqama rajulun yusalli farahu Umar faqala lahu ajlis fa innama halaka ahlul kitab annahu lam yakun li salatihim faslun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsan ibnul Khattab. Rawahu Ahmad bi sanadin sahih. Di hadapan Nabi ada seorang sahabat, ya, setelah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallal asar, faqama rajulun yusalli, ada seseorang salat lagi, ya. Faraahu Umar, dilihat oleh Sayyidina Umar orang tersebut ditegur sama Sayyidina Umar, ajlis, duduk, ya. Fa innama halaka ahlul kitab annahu lam yakun li salatihim faslun, ya. Sesungguhnya binasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak mempunyai salat antara salat dengan salat dijedah dengan doa, ya. Jadi kita jangan langsung habis maghrib salat ba'diyah, jangan. Doa dulu, zikir dulu, minta kepada Allah, doa-doa soal ayat kursi, subhanallah dan lain-lain. Nah, itu dilarang, ya. Bangun pun juga jangan. Ada hadis Rasulullah SAW, selepas salam dari sholat, Allah masing menghadap kepada engkau. Apabila engkau melengos atau bangun dari tempat, Allah tidak menghadap lagi kepada engkau. Jadi dianjurkan duduk tetap di tempat, baca zikir-zikir, sudah selesai baru ba'diyah. Kalau dia terburu-buru itu lain lagi, ada uzur, ada acara dan itu. Lalu Sayyidina Umar dipuji oleh Rasulullah, "Santa ya Ibn al-Khattab, engkau menegur saudaramu, ya, bagus," katanya, ya, bagus untuk menjelaskan kepada dia antara sholat itu ada jedah doa, ada zikir, ada tasbih, ada ayat-ayat kursi dan lain-lain di antara dua sholat tersebut. Qobliyah, duduk dulu, ya, baca doa dulu. Banyak Rasulullah SAW doa qobliyah subuh, ya, doa qobliyah zuhur, doa qobliyah asar, doa qobliyah maghrib, doa qobliyah isya, ditertibkan oleh ulama-ulama. Itu semuanya ada dengan dalilnya masing-masing. Lanjut daripada bab tentang sholat witir. Fadluhu wa hukmuhu, al-witru sunnah. Hatha alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam maraqaba fihi. وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه أنه قال إن الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. رواه إمام أحمد ابن حنبل في مسنده وأصحاب السنن وحسنه الترمذي وراه الحاكم في المستدرك أيضا وصححه. Adapun fadilah dan hukumnya salat witir. Salat witir itu sunnah muakkadah. Tadi ada ghair muakkadah, ya. Ada yang tidak diutamakan. Salat witir diutamakan sekali. Apakah mulia salat witir apa qobliyah dan ba'diyah? Qobliyah dan ba'diyah dulu. Baru setelah qobliyah dan ba'diyah baru witir. Hatha alaihi Rasul, dianjurkan sangat oleh Rasulullah dan diberikan pahala-pahalanya daripada salat witir tersebut dari sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya witir itu tidak wajib, tidak lazim seperti salat 5 waktu. Yang wajib hanya 5 waktu saja, nggak ada lagi. Walaupun di dalam hadis yang lain Rasulullah berkata al-witru wajib. Berkata wajib di sini bukan wajib seperti salat 5 waktu. Wajib artinya dikerjakannya dengan sangat, jangan ditinggalkan walaupun hanya 5 sholat yang wajib.
Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autar, tetapi bagi Rasulullah itu wajib. Subhanallah. Yang berat-berat bagi Nabi kita wajib, bagi umatnya sunnah. Alhamdulillah. Datang seorang A'rabi, ya Rasulullah, apakah aku masuk surga kalau aku kerjakan solat wajib saja yang 5 waktu? Ya, kata Rasulullah, masuk engkau surga. Nggak mau dia ngerjain qobliyah dan ba'diyah, nggak sempat lagi. Atau dia malas misalnya, dia pegang sholat 5 waktu saja, sudah cukup memasukkan dia ke dalam surga dengan sholat 5 waktu yang wajib. Adapun yang lain semuanya sunnah, ya, qobliyah, ba'diyah, witir, duha, itu semuanya sunnah, boleh dikerjakan, boleh tidak. Hadisnya daripada Imam Ahmad, kata Rasulullah, ya ahlal Quran autiru fa inna allaha witrun yuhibbul witra. Wahai orang-orang ahli Al-Quran yang sering membaca Al-Quran, orang-orang pembaca Al-Quran disuruh autiru, kalian kerjakanlah sholat witir. Fa inna allaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah adalah tunggal, Allah adalah esa, ya. Yuhibbul witra. Allah cinta kepada sesuatu yang ganjil, ya, mengerjakan witir 1 rakaat, ya, sekurang-kurangnya 3 rakaat paling tidak, dan sebanyaknya 11 witir, 11 rakaat. Adapun Imam Abu Hanifah mewujubkan witir tersebut, nah, ya, dengan dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, al-witru wajibun, di dalam pendapat Imam Abi Hanifah, ya, dan hanya di madhab mereka mengerjakannya. Tetapi madhab yang lain tidak menyetujuinya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis khamsu salawatin katabahunallahu tabaraka wa ta'ala 'alal 'abdi. Ya, hanya 5 salat sehari semalam Allah wajibkan kepada kita, itu saja, nggak ada lagi yang lain yang wajib, ya. Witir sunnah, bukan wajib untuk umat, tetapi wajib bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Aba Muhammad yaqulu al-witru wajib. Qala Ubad bin Sabit kadzaba Abu Muhammad. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khamsu salawatin katabahunallahu tabaraka wa ta'ala 'alal 'ibad ma atabihinna lam yudayyi' minhunna sya'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'inda Allah tabaraka wa ta'ala 'ahdun an yudkhilahu al-jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'ahdun 'inda Allah in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lah. Subhanallah, 5 salat sehari semalam diwajibkan oleh Allah yang maha berkah dan yang maha luhur kepada hamba-hambanya. Siapa yang mengerjakan 5 waktu sholat tersebut dan tidak disia-siakan dan tidak diremehkan hak-hak 5 waktu tersebut, maka bagi dia dengan Allah sudah mempunyai janji, Allah akan memasukkan dia ke dalam syurga. Masya Allah, ya, kita sudah ada janji dengan Allah. 5 waktu sholat ini kita kerjakan dengan baik, jangan kita sia-siakan, jangan kita remehkan. Kita mendapatkan janji an yudkhilahul jannah, Allah pasti memasukkan kita ke dalam syurga, seperti hadis A'rabi tadi. Tapi kalau dia tidak mengerjakannya, dia meremehkannya, dia mensia-siakan salatnya yang 5 waktu tersebut, maka dia tidak punya janji dari Allah. In syaa'a 'adzabah wa in syaa'a ghafara lah. Allah apabila mau mengampuninya, Allah ampuninya. Apabila Allah mau mengazabnya karena dia meremehkan dan menyia-nyiakan salat 5 waktu, Allah azab dia. Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Talhah bin Ubaidillah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, khamsu salawatin katabahunallahu fil yaumi wal lailah. Ini dia hadis A'rabi. Faqala al-Arabi hal alayya ghairuha? Qala la illa an tatawwa'. Dari sahabat Talhah bin Ubaidillah bahwa Rasulullah berkata 5 waktu salat
sehari semalam Allah wajibkan kepada kita. Bangun seorang Arabi, hal alayya ghairuha, apakah ada untukku selainnya 5 waktu tersebut yang wajib? Kata Rasulullah, la, hanya 5 waktu yang wajib, yang lain semua sunnah. Illa an tatawwa', kecuali engkau mau menambah taat, yaitu tatawwa', qabliyah dan ba'diyah. Itu hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan berguna buat kita. Nanti kita teruskan di dalam salat witir dan salat tahajud. Wallahu alam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allama wa ahkam. Sirri asraril Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musyarraf wa karram wa majjad wa 'azzam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ath insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma hdina min 'indik wa afidh 'alaina min fadlik wa anshur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik wa albisna libasa 'afwika wa 'afiyatik fid dini wad dunya wal akhirah wa hab lana ya Allah min ladunka 'ilman nafi'an wahbiyan ladunniyan mutaqabbalan ya dzal jalali wal ikram birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil